Ya, jadi jawabannya benar tadi adalah bawa payung saat pergi ke sekolah dan menggunakan plastik. Selanjutnya pertanyaan yang ke-13. Berdasarkan puisi berjudul Mendung Tak Dalang, apa maksud judul puisi tersebut? Cuaca mendung tidak menyurutkan semangat sekolah. Iya, betul. Cuaca mendung tak menyurutkan semangat untuk sekolah. Apalagi? Tetap berangkat ke sekolah meskipun langit sedang mendung. Betul. Yang mana lagi? Ada? Ya. Nah, selanjutnya lihat nomor 14 sampai 17 berdasarkan bacaan awan Arcus ya. Di sini ada gambar awan Arcus. Nah, coba baca bergiliran. Yang belum membaca Para ya. Para belum para. Para coba dibaca. Dinyalakan dulu mic-nya, Nak. Ada banyak jenis awan di langit. Awan tersebut pada umumnya dibedakan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya. Salah satu awan yang mempunyai adalah awan Arcus. Awan Arcus merupakan awan tingkat rendah yang panjang, tipis, dan berbentuk seperti gelombang. Awan ini pernah muncul di Aceh Barat pada Senin pagi, 10 Agustus 2020, dengan jarak yang cukup panjang dan menyerupai gelombang tsunami. Awan Arcus tersebut terbentuk saat ada aliran udara dingin dari langit mencapai tanah. Udara dingin tersebut menyebar dengan cepat di permukaan tanah dan mendorong udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer. Saat udara yang hangat menjadi dingin, terjadilah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair. Perubahan tersebut terjadi pada saat suhu udara berada di bawah titik embun. Saat itulah awan Arcus terbentuk. Awan Arcus wajar terjadi meskipun sangat jarang. Awan Arcus ini murni terjadi karena kondisi pergerakan atmosfer yang tidak berhubungan dengan gempa bumi ataupun tsunami. Namun, kita harus tetap waspada karena fenomena awan Arcus dapat menjadi penanda datangnya hujan lebat atau badai petir. Badai petir ya, stop. Nah, dari teks yang berjudul awan Arcus ini, kira-kira ciri-cirinya awan Arcus bagaimana ciri-cirinya? Berbentuk seperti gelombang. Seperti gelombang. Kalau kalian pernah melihat awan yang berbentuk seperti gelombang, itu kalian takut apa sedih atau senang kira-kira? Takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Ya, di alinea yang ketiga ya, di situ disebutkan awan Arcus wajar. Wajar itu maksudnya sudah biasa ya, sudah biasa terjadi meskipun sangat jarang. Jadi kalau kalian melihat awan yang berbentuk seperti gelombang, kalian tidak usah takut. Itu bukan pertanda sebuah bencana gempa atau tsunami, bukan. Tapi itu hanya penanda datang hujan ya, hujan lebat atau badai. Pertanyaan ke-14, berdasarkan teks berjudul awan Arcus, ciri awan Arcus yang tepat yang mana kira-kira? Yang berbentuk seperti gelombang, betul. Lanjut balik halaman 60 ya. Berdasarkan teks berjudul awan Arcus,
Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Kira-kira yang mana? Beban itu seperti gelombang. Dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya. Awan dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya. Awan Arkus dapat menimbulkan gelombang tsunami, betul apa salah? Salah ya, bukan ya? Bukan. Awan Arkus sering muncul di wilayah Aceh, betul apa salah? Kalian. Yang pertanyaan ke-15, nomor 15, betul atau salah? Kalau yang pilihan nomor 3 tadi ya, yang C ya, awan dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya, itu sudah betul. Terus mana lagi? Lagi yang benar. Awan Arkus sering muncul di wilayah Aceh. Sering muncul di wilayah Aceh, betul. Ya, sering muncul di wilayah Aceh. Nah, ini ada teman kalian yang mau bergabung lagi. Lanjut pertanyaan ke-16. Nah, ini modelnya seperti tadi ya. Ini kalian tarik garis di jawaban yang benar. Awan Argus dapat menimbulkan angin kencang dan hujan yang lembab. Paragraf ke-1, 2, atau ketiga? Paragraf Lihat. ketiga. Menimbulkan angin kencang dan hujan yang lembab. Yang ketiga, kedua ya, yang kedua. Kedua, lihat. Ya. Paragraf yang kedua. Kalau yang awan Argus pernah muncul di Aceh Barat, paragraf yang ke Dua. yang ke-1. Yang ke-1. Ya. Awan Argus terbentuk saat ada udara dingin dari langit turun mencapai tanah. Yang mana? Paragraf kedua. Kedua. Terus awan Argus terbentuk jenis-jenis awan dibedakan menurut bentuk dan ketinggiannya. Yang mana? Paragraf 1. Paragraf yang ke-1. Ya, betul. Nah, selanjutnya yang nomor 17. Berdasarkan teks berjudul Awan Argus, bagaimana proses terbentuknya awan Argus? Awan Argus merupakan awan tingkat Awan Argus saat aliran udara dari ya. Perhatikan di alinea yang pertama, di situ ada disebutkan ya. Jadi bagaimana proses terbentuknya awan Argus? Awan Argus itu awan tingkat rendah ya, yang panjang, tipis, dan berbentuk seperti gelombang. Terbentuknya terjadi itu saat ada aliran udara dingin dari langit turun mencapai tanah. Jadi di gambarnya ini ada. Jadi dari bawah bisa ke atas dan dari atas juga bisa ke bawah ya. Jadi awannya itu nanti bentuknya seperti gelombang. Selanjutnya kita sampai nomor 20 saja dulu ya. Nanti kita dilanjutkan di awan selanjutnya dengan yang itu yang apa namanya, yang numerasi ya, yang seperti matematika. Coba dibaca yang halaman 60 ya, berjudul Sahabat Hujan. Yang belum membaca siapa ya? Verlin belum ya? Barusan bergabung tadi Verlin. Dilihat halaman 60 nak. Halaman 60 dibaca teks berjudul Sahabat Hujan. Sahabat hujan belum.
Aspal. Aku senang saat hujan. Aku senang saat tidak turun seperti sekarang. Pak Tani pasti senang karena tanamannya akan subur dan tidak kekeringan, kata Salwa. Gara-gara hujan jalannya jadi basah, becek dan kotor. Aku tidak suka gerutu Andi. Salwa dan Andi memiliki kesukaan yang sama. Hanya hujanlah satunya alasan yang membuat mereka mempunyai perbedaan. Salwa, kenapa sih kamu suka sekali kalau hujan turun? Tanya Andi. Sudah beberapa kali kukatakan, mungkin bagiku hujan adalah sebuah keajaiban, jawab Salwa. Untuk sekian kali kita ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Aku masih tidak mengerti maksudmu. Penasaran, Salwa tersenyum karena hasil membuat sahabatnya penasaran. Selanjutnya. Coba baik. Apa yang aku jadi jika tidak ada dan kekeringan manusia dan akan kehausan dan tumbuhan akan layu, kata Salwa. Tetap saja hujan membuat sepatu basah dan kita akan bisa kemana-mana. Kalau Andi, kamu tahu kan, Din, itu ada keindahan setelah hujan reda, lihatlah, kata Salwa. Bil menunjuk ke langitnya, ujar Andi. Andi kagum melihat keindahan langit setelah hujan. Mereka terpesona melihat pelangi di langit. Sejak saat itu Andi sadar dan tidak lagi mengeluh ketika hujan turun. Ini mereka sama-sama suka hujan, membuat mereka semakin akrab sahabat hujan. Itulah sebutan untuk mereka. Ya, dari bacaan ini ya, ini masih ada hubungannya dengan hujan tadi. Mungkin di antara kalian ada yang senang ketika hujan turun. Pasti ada juga yang sedih ketika hujan turun ya. Di sini kira-kira lebih banyak yang mana, senang atau sedih? Untuk yang senang coba angkat tangan. Siapa yang senang ketika hujan turun? Coba angkat tangan. Nabila senang, Arel senang, Brilian, Tiara, Amelia, Anissa, Ashabul Firdaus juga senang ya. Yang lainnya berarti tidak suka ya ketika hujan turun ya. Senangnya paling kalian suka ketika hujan itu mainan hujan-hujan ya. Betul? Ya. Ya, seperti yang Pak Joni sebutkan tadi ya, ketika kalian mainan itu boleh sekali, 2 kali boleh, tapi jangan sering-sering ya. Takutnya ketika hujan itu turun, terus banyak petir yang menyambar, ya jangan sampai kena petir ya. Kalau kena petir nanti gosong. Selanjutnya lihat halaman 61, pertanyaan nomor 18. Berdasarkan cerita berjudul Sahabat Hujan, berilah tanda centang pada kalimat yang sesuai dengan isi cerita. Jawaban dapat lebih dari 1. Yang mana kira-kira? Tanaman Pak Tani menjadi subur. Hujan akan membuat tanaman Pak Tani menjadi subur. Betul apa salah? Betul. Sudah sesuai bacaan itu? Ya, betul. Hujan akan membuat tanaman Pak Tani menjadi subur. Betul. Ada lagi yang betul? Merasa kagum lihat dari warna-warni di langit. Iya, Andin merasa kagum saat melihat garis warna-warni di langit. Namanya apa? Garis warna-warni ada di langit ketika setelah hujan turun. Pelangi. Pelangi. Pelangi itu ada berapa sih warnanya? 7. 7. Coba disebutkan apa saja? 1. Merah. Merah,
jingga, Kuda. kuning, Hijau. hijau, biru, Biru. nila, ungu. Betul. Ada 7 ya. Kalau disingkat mejiku, hibini, biru. Ya. Itu adalah warna-warna yang ada di pelangi. Selanjutnya lihat pertanyaan nomor 19. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1. Berdasarkan cerita berjudul Sahabat Hujan, mengapa Salwa dan Andin disebut sebagai sahabat hujan? Kenapa? Karena Karena mereka sering hujan-hujanan. karena mereka sering hujan-hujanan. Apa lagi selain itu yang benar? Karena mereka sama-sama suka hujan. Sama-sama suka hujan. Apalagi? Karena mereka kagum melihat keindahan setelah hujan. Nah, kalau yang kedua, karena mereka sama-sama suka hujan, itu tidak benar ya. Kenapa? Karena dari bacaan tadi, itu Andin itu tidak suka hujan. Suka itu Salwa. Ya. Jadi Andin sukanya setelah tahu bahwa setelah hujan turun, itu ternyata ada warna-warna yang bagus di pelangi. Setelah itu Andin baru suka hujan. Makanya mereka berdua disebut sebagai sahabat hujan. Jadi jawabannya adalah karena mereka sering hujan-hujanan. Terus karena mereka kagum melihat keindahan setelah hujan reda. Karena hujan membuat tanaman Pak Tani menjadi subur, itu juga betul ya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya, pertanyaan nomor 20. Ini untuk yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya 21 sampai berapa ini? Sampai 30 itu nanti setelah kita numerasi ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya numerasi dulu, baru kita lanjutkan yang 21 sampai 30. Lihat pertanyaan yang terakhir, nomor 20. Puisi berjudul Mendung Tak Jadi Penghalang, teks berjudul Awan Argus, dan cerita berjudul Sahabat Hujan mulai tema yang sama, yaitu cuaca dan iklim. Berdasarkan ketiga teks tersebut, saat musim hujan tiba, terkadang terjadi banjir. Apa dampaknya dari banjir? Apa dampaknya banjir? Dampak banjir membuat kerusakan dan kerugian serta menghentikan aktivitas orang sehari-hari. Iya, betul Siva. Ada lagi jawaban yang benar selain Siva? Farah, dinyalakan mic-nya nak. Farah, kita tidak bisa mendengar suaranya. Kerusakan lingkungan, aktivitas terhambat, sulitnya air bersih. Bersih, betul. Di rumah kalian masih sering terjadi banjir apa tidak nak? Belum. Tidak. Tidak ya? Adakah di rumahnya yang banjir saat hujan turun? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti rumah kalian aman semuanya dari banjir ya. Kalau kalian rajin membuang sampah di tempat sampah ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di selokan, insya Allah nanti tidak akan terjadi banjir. Ya, anak-anak, dari pertanyaan 1 sampai 20 tadi, kira-kira ada enggak pertanyaan itu yang sulit dipahami, yang tidak bisa kalian mengerti? Boleh ditanyakan sekarang. Adakah yang sulit? Bisa semua ya. Kalau untuk yang apa namanya kompetensi baca tulis, ini insya Allah semuanya bisa ya. Kenapa? Karena biasanya yang sulit itu dinumerasi nanti. Anak, jadi minta waktunya sebentar. Kalian semuanya menghadap ke kamera. Kita foto sama-sama ya dari sini. Ya. Baik. Tunjukkan senyuman terbaik kalian. Foto sama-sama. Sebentar. Wajahnya Pak Joni muncul apa enggak ya?
Kau dibully ngono. Iki lho. Ada ini. Ada ini ada. Itu sedang enak. Enak. Ya, udah lihat semuanya hadap ke sini. Ini akan foto dari sini. Siap ya? Senyum. 3, 2, 1. Nah, ya, terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasi kalian sudah belajar sama-sama dengan Pak Joni. Nah, nanti untuk yang numerasi Pak Joni kirimkan lagi selanjutnya melalui WA ya. Ya nanti kalau ada kesempatan lagi, kalau jaringan internetnya sudah nanti Pak Joni kirim linknya melalui sini ya. Sebelum Pak Joni akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kita sama-sama berdoa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sekalian, jaga kesehatan di rumah ya. Salam untuk semua keluarga yang ada di rumah. Ya, tetap jaga pola makan, istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak bermain ya. Belajar di rumah nanti. Ya. Semangat belajar. Jadi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Mama.